Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vanessa Suktadila Kurniasih dengan nomor NIM 2110201037 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang imunisasi dalam perspektif hukum Islam. Kemajuan sosiologi teknologi umat manusia membawa konsekuensi perkembangan peradaban dalam kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan dunia obat-obatan atau kesehatan. Di era modern ini, eh, dunia semakin maju, dan hal tersebut berdampak pada kemunculan berbagai macam riset dalam bidang pengobatan modern atau bidang kedokteran untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit, terutama yang bersifat menular. Islam juga memperhatikan masalah kedokteran atau pengobatan terhadap kesehatan, baik yang bersifat represif atau menghambat maupun preventif atau mencegah, seperti penemuan obat-obatan kimia seperti vaksin. Vaksin adalah mikroorganisme atau toksid yang dimodifikasi sehingga kepatogenannya atau ketoksisannya hilang, tetapi tetap memiliki sifat antigenesitasnya. Pemberian vaksin dilakukan melalui imunisasi sebagai upaya pencegahan. Kemudian belakangan ini juga banyak muncul seruan anti vaksin dengan fokus pada aspek agama. Isu yang dipertanyakan adalah kehalalan dan keamanan vaksin. Kelompok anti vaksin sangat aktif dalam menyebarkan pandangannya, baik melalui media sosial seperti Twitter maupun forum seperti Majelis Taklim dan ceramah di masjid. Kemudian masyarakat juga mudah terpengaruh oleh seruan karena sensitifnya isu halal dan haram dalam penggunaan vaksin. Selain itu, banyak yang menyebarkan informasi bahwa vaksin mengandung bahan kimia yang beracun. Kemudian, menurut Dr. Ku Yung Ken 2013, gerakan anti vaksin semakin menular dengan adanya artikel di portal berita, laman web, dan jaringan media sosial yang menyebutkan bahwa keselamatan vaksin keselamatan vaksin. Kemudian beberapa orang juga tetap percaya bahwa vaksin merugikan anak-anak. Dan ada yang menganggap bahwa vaksin adalah konspirasi Yahudi. Kemudian pengertian vaksin sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian imunisasi adalah ter pengebalan. Eh, Imunisasi adalah pengebalan terhadap penyakit. Namun dalam bidang kesehatan, imunisasi diartikan sebagai pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Kemudian vaksinasi dan imunisasi memiliki perbedaan yang sering membingungkan, yaitu secara harfiah, imunisasi sendiri berarti kebal terhadap suatu penyakit. Kemudian imunisasi merupakan upaya untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit terhadap suatu penyakit dengan memasukkan zat tertentu ke dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi tahan terhadap penyakit dan eh, penyakit yang sedang sehingga tubuh menjadi tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Kemudian untuk pengertian imunisasi sendiri, imunisasi terdiri dari dua jenis, yaitu imunisasi pasif dan imunisasi aktif. Imunisasi pasif yaitu kekebalan bawaan dari ibu terhadap penyakit.
Kemudian kalau imunisasi aktif itu imunisasi aktif adalah kekebalan yang harus didapatkan dari pembian bibit penyakit yang lemah sehingga tubuh dapat membentuk antibodi terhadap penyakit yang sama, baik yang lemah maupun yang kuat. Kemudian macam-macam vaksin ada banyak macam, yaitu ada vaksin hepatitis yang disebabkan oleh virus yang disebarkan oleh kotoran atau tinja penderita. Kemudian itu vaksin hepatitis A, kemudian vaksin hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemudian vaksin tetanus bisa membuat kejang otot, kemudian gangguan bernafas. Kemudian vaksin polio itu menjadikan seperti kakinya itu berbentuk abnormal. Kemudian vaksin rubella supaya kebal dari serangan campak. Kemudian BCG atau Bacillus cam kami kamite guerin itu mencegah serangan TBC atau tuberkulosis. Kemudian DPT itu difteri Portugis tetanus mencegah timbulnya penyakit gomen atau sariawan atau batuk rejan serta tetanus. Kemudian yang terakhir itu ada vaksin MMR atau Measles Mumps Rubella. Kemudian hukum asal imunisasi. Imunisasi hukumnya boleh atau tidak terlarang karena pe- termasuk penjagaan diri dari penyakit sebelum terjadi. Dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, mengatakan bahwa barang siapa yang memakan 7 buah butir kurma, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir. Itu dari hadis Bukhari Muslim. Kemudian alasan pendapat keharaman dari vaksin, yaitu dengan menggunakan zat najis seperti menggunakan media babi atau darah yang tertular infeksi. Kemudian yang kedua ada banyaknya efek samping karena mengandung zat berbahaya yang dapat memicu autisme, cacat, dan kondisi lainnya. Kemudian efek berbahaya lebih besar yaitu dapat menimbulkan efek merugikan. Kemudian konspirasi terstruktur itu adanya konspirasi dan tipu muslihat di negara-negara barat untuk membungkam dan meracuni negara-negara berkembang dan muslim untuk menghancurkan dengan tujuan menghancurkan generasi mudanya. Kemudian adanya bisnis besar di baliknya itu bertujuan untuk merusak, menguasai umat Islam. Kemudian menghilangkan pengobatan Nabi seperti eh, menggunakan produk medis medis barat yang semata-mata berdasarkan nalar dan logika, sedangkan umat Islam memberikan cara pengobatan kenabian atau tibun nabawi seperti meminum madu, minyak zaitun, kemudian kurma dan lain sebagainya. Seperti itu. Hukum berobat dengan yang haram. Permasalahan inti yang menjadi polemik hangat
di akhir-akhir ini yaitu adanya imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus IPV, khususnya yang diinjeksi. Berdasarkan Surat Menteri Kesehatan RI nomor 1191 Menkes 9 garis miring 2002 tanggal 24 September 2002 serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantas Penyakit Menular dan Penyelamatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Direktur Bio Farma Badan POM BPOM MUI pada rapat Komisi Satwa Selasa 1 Sabian 1423 atau 8 Oktober 2002 dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat serta serentak dengan cara pemberian 2 tetes vaksin polio oral melalui saluran pencernaan. Kemudian penyakit virus polio jika tidak ditanggulangi akan menyebabkan cacat fisik atau kaki pincang pada mereka yang penderitanya. Dan yang ketiga, terdapat jumlah anak balita yang menderita imunokompromis atau kelainan sistem kekebalan tubuh yang memerlukan vaksin, khususnya yang diberikan secara injeksi atau vaksin suntik. Kemudian yang keempat, jika anak-anak menderita imunokompromis tersebut tidak diimunisasikan, maka mereka akan menderita penyakit polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus. Kemudian vaksin khusus tersebut atau IPV dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang berasal dari progen atau babi, namun dalam hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi. Kemudian yang terakhir, sampai saat ini belum ada IPV jenis lain yang dapat menggantikan vaksin tersebut. Dan jika diproduksi sendiri, maka diperlukan investasi biaya modal sangat besar, sementara kebutuhannya sangat terbatas. Kemudian yang selanjutnya yaitu vaksin IPV dibuat dengan menggunakan enzim yang berasal dari babi. Enzim yang merupakan protein kompleks yang dihasilkan oleh sel hidup berfungsi untuk menggerakkan dan mempercepat reaksi kimia pada substansi lain tanpa mengalami perubahan pada dirinya sendiri. Dalam pengobatan dengan vaksin yang mengandung enzim babi, masalah hukum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diperbolehkan dalam keadaan darurat menurut pandangan Hanafiyah, Saifiyah, dan Ibnu Hazm yang dalilnya mereka adalah firman Allah yang mengumumkan bahwa sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya yang terdapat pada surat Al-An'am ayat 119. Kemudian yang kedua, dilarang secara mutlak menurut Mazhab Makiyah dan Hanabilah. MUI menjelaskan, mengeluarkan fatwa mengenai penggunaan vaksin polio yang menyatakan bahwa pada dasarnya penggunaan obat-obatan termasuk vaksin yang berasal dari atau mengandung benda yang najis adalah haram. Pemberian vaksin IPV kepada anak-anak yang menderita imunokompromis pada saat ini diperbolehkan sebelum adanya IPV jenis lain yang suci dan halal. Kemudian tadi udah selanjutnya ungkapan dari Ibnu Taimiyah di atas
menjelaskan bahwa eh, dalilnya menyebutkan bahwa darurat itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang dengan syarat-syarat. Belum ada pengganti vaksin lainnya yang halal. Kemudian, enzim babi pada vaksin hanya sebagai katalisator, sekadar penggunanya saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, penyakit tersebut penyakit yang harus diobati dan benar-benar yakin bahwa obat ini sangat bermanfaat pada penyakit tertentu. Kemudian terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.